Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita kembali kepada seri Yosua kita ya. Sudah seri yang ke-6. Kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan. Mulai hafal ya. Kepemilikan, tanah perjanjian. Ayo kita baca ayat kuncinya. Yosua 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita masih kalau di chart Yosua ini masih di bagian yang pertama ya. Masih di persiapan awal. Kita sudah sampai Yosua pasal 3 hari ini. Ayat 1 yang kita baca sebagai pendahuluannya. Ayo kita baca. 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Nah, saya mau menunjukkan sama saudara, ini persiapan untuk menyeberang. Ya, penyeberangan ayat 1 sampai ayat 4 bicara tentang persiapan. Saya bawa saudara ingat kembali yang terakhir. Dua mata-mata datang. Setelah menyeberang, lalu lapor kepada Joshua, dan ketika mata-mata itu melapor, pemimpin yang terbaik ini, leader ini, langsung dia mempersiapkan. Besok kita nyebrang. Nah, masalahnya hingga sekarang ini Yosua nggak tahu caranya. Gimana mimpin sekelompok besar orang, hampir 2 juta. Ya ada 2,5 suku anak istri tinggal di seberang. Nah, dia nyebrang. Tapi kira-kira hampir sama ya, nggak terlalu berkurang banyak. Sementara sungai itu meluap. Nah, Yosua punya iman. Dia percaya dan punya iman bahwa nggak tahu gimana Tuhan Allah caranya, entah gimana memungkinkan untuk memindahkan semuanya. Ingat ya, mereka bawa harta benda, bukan gelandangan. Orang kaya ini bawaannya banyak, ternaknya satu keluarga mungkin punya ratusan ternak, bukan hanya domba, kambing, lembu. Dibawa perlengkapan semuanya. Mereka pindah dari perkemahannya lalu pergi ke Sitim. Mau nyebrang. Nah, Sitim itu mungkin sama seperti Habel Sitim ya. Ayo kita baca ayat 2, 3. 2, 3. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, dalam persiapan penyeberangan ini rombongan besar. Ingat ya, penduduk 9,5 suku. Tentaranya 1,5 juta. Imam-imam plus kemah tabernakel mesti dibongkar pasang ya, knockdown. 1 hari dari perkemahan sampai di Sitim 11 kilo. Dibongkar di situ, tinggal di situ. Mereka berhenti 3 hari. Nah, pertanyaan kenapa 3 hari? Masalahnya di depan itu sungai. Saudara tahu ini gambar mana nih? Gambar mana ini? Di Noyo itu loh. Ada perahu tambang berapa tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak ada ya. Nah, saya langsung cari data. Mulai kapan orang pakai perahu tambang? Kalau di Indonesia, catatannya yang ada di dinasti Mojopahit, Prasasti Canggu di Mojokerto. Itu kira-kira tahun 1300 sekian, 1400. Oke, abad 13-14. Tapi ini Masehi. Tidak ada jembatan penyeberangan. Saya cari lagi
history, crossing the river, ya, sejarah menyeberangi sungai. Catatan yang ada itu pada masa Romawi, memang 1-2 abad sebelum Masehi mereka bangun jembatan kayu. Tapi sejarah kuno, catatan kuno, orang tunggu atau cari pohon ditumbangkan besar supaya bisa nyebrang. Yang paling kuno lagi, orang taruh batu untuk pijakan jembatan itu. Tunggu dulu, saya kan bilang, nyuruh kambing, nyuruh lembu, anak-anak, ibu-ibu, harta yang begitu banyak, bisa enggak? Enggak bisa diragukan lagi. Butuh waktu persiapan pemimpin-pemimpin. Yosua akan memimpin. Pemimpin di bawahnya ada. Pemimpin 1000, 100, 50, pemimpin 10. Gimana cara ngaturnya menyeberang? Gimana instruksinya? Enggak boleh rebutan. Siapa yang berangkat duluan? Dikatakan tadi itu kan, dua orang imam yang angkat tabut. Lalu kamu boleh nyebrang. Ini aturannya bla 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 bla. Di satu sisi, ingat ya, hampir 2 juta orang di pinggir sungai yang lagi meluap banjir. Jujur aja, hati kecil enggak? Waduh, dakduk, 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 dakduk. Salju dari Gunung Hermon mulai mencair, tambah deras. Sudah banjir, tambah deras. Nah kalau musim tenang, ini sungai Yordan, saudara. Orang bisa main kayak. Itu musim panas. Tapi kalau dari musim dingin ke musim semi, airnya tuh seperti ini. Lihat ibu-ibu lapor sama suaminya, "Pak, nggak usah Pak, mati kita kalau di sini." Saya bayangkan seperti itu ya. Para suami juga bikin bingung mikir, duh, aku sendiri bisa, nekatlah kita pakai tali. Tapi anak-anak pasti goyah semuanya. Lihat penyeberangan yang seperti ini. Di penghujung hari ketiga instruksi diberikan. Ingat ya, karena tiang awan, tiang api sudah lagi tidak memimpin. Tuhan bilang tabut tabernakel yang ada di depan. Ingat ya, biasanya tentara yang maju di depan. Selalu ujung tombak itu tentara. Sekarang tidak ada tentara, tidak ada pengintai. Imam yang maju duluan. Mungkin ada sedikit kelegaan ya. Nek imamnya kintir berarti aman, kita tidak nyebrang. Mungkin begitu saudara ya. Maaf, pikiran kan jelek kan, banyak hal yang seperti itu ya. Kenapa instruksinya tabut ini menolong? Tabut itu melambangkan Tuhan. Yahweh itu orang Israel, Allah orang Israel. Ya Allah kita juga ya, yang memimpin umatnya ke Kanaan. Ayat 4 kita baca. 2, 3. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Betul. Ingat ya, tabut disuruh nyebrang duluan. Jutaan Israel ngeliat, mungkin menyebar. Tapi Yosua bilang, nggak boleh dekat. Jaraknya harus 2000 hasta. Kenapa? Apa alasannya? Tak ajari ya. Kenapa disebut hasta? Karena hasta itu ukurannya ini. Ya, hasta itu ukurannya ini. Makanya lihat ya. Nah, di situ ada namanya tulang hasta. Makanya bahasa Indonesia menerjemahkan itu ya. Karena ada tulang hasta, makanya disebut hasta itu seperti itu. Nah, satu hasta itu 45 cm sampai 50,5 meter. Menjaga jarak 2000 hasta itu 900 meter sampai 1 kilo. Kita dari gereja sampai jalan ke ujung lapangan Kalibokor, saya lihat di Waze 840 meter. Masih ke sana lagi, hampir ke apa namanya? Rel kereta api. Wow. Kenapa masih jaga jarak?
Yang pertama, mengingatkan mereka, tabut itu lambang Tuhan, ada kesucian Tuhan. Makanya tabut itu kalau digambarkan dibuka, salah. Tabutnya mesti ditutup berapa lapis, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Yang mekol itu pun tidak boleh megang. Yang boleh tutup itu imam besar, ditutup dulu supaya mereka tidak menganggap enteng, nggak ceroboh, nggak sembarangan. Hormat yang mendalam dan tinggi sama Tuhan. Ingat ya, ini saya perlu tekankan. Karena orang Kristen, saya paling benci kalau dengar, ya kita pasrahkan sama yang di atas. Saya pikir tukang talang, tukang genteng gitu ya. Ingat ya, tidak bisa kita bilang Tuhan itu yang di atas. Jangan bilang, itu Allah yang berdaulat itu, yang suci di atas seluruh bumi itu. Nah, yang keempat alasannya, Tuhan Allah yang memimpin. Ini medan baru, medan asing, medan sulit, belum pernah lewat. Ini wilayah baru, tanpa bimbingan pimpinan Tuhan kita nggak tahu mau kemana. Ayat selanjutnya 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, sekarang ayat 5 dan selanjutnya bicara soal pengedusan. Jadi menjelang hari H, hari penyeberangan, Yosua bilang, kamu harus menguduskan diri. Kalau kita orang main logika, lebih gampang. Ayo mesti pertajam pedang. Kenapa? Begitu nyebrang ketemu musuh. Pertajam pedang, gosok perisai. Enggak. Kuduskan dirimu, kata Tuhan. Ingat ya, Tuhan mau bicara persiapan rohani, bukan militer yang diperlukan. Ingat ya, karena Tuhan mau menyatakan dirinya mengadakan mujizat yang besar. 2 juta orang. Batu penyeberangan dia tidak ada. Pohonnya tenggelam. Nah, sebagaimana kalau kita mau ketemu selebritis ya, wah pasti persiapan. Nggak mungkin kita belepotan ya, kepet gitu saudara, gak mandi saudara ya, disurung-surung, sana mungkin begitu. Nah sekarang Israel mau ketemu sama Tuhan, manifestasinya seperti itu. Sebetulnya perintah yang sama persis ya, hanya gambar yang penyeberangan ini memang tabutnya mesti di lapangan Kali Bokor sana ya, jauh sekali itu. Harusnya begitu. Tapi saya mau bikin gambar perbandingan ya. Perintah yang sama pada waktu orang Israel mau ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Siap-siap. Berarti orang Israel bisa paham ya, kita mau melihat karya Tuhan yang mujizatnya yang luar biasa. Nah, mereka lagi on fire ya, semangatnya. Cekram rasa takjub. Ini generasi baru. Saya rasa mereka belum pernah mengalami lihat mujizat-mujizat yang luar biasa seperti itu, yang mustahil itu. Ayo kita terus. 2, 3. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam mengangkut tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Tuhan kasih tahu sama Yosua gimana cara nyebrang. Wow, bayangin ya, 3 hari diatur, sekarang dikasih tahu cara nyebrang. Jelaskan, Tuhan bilang, Yosua, peristiwa ini akan kubuat namamu besar, diagungkan, dihormati. Kenapa? Karena dia kan barusan ganti. Musa namanya besar, Yosua belum.
sudah waktunya menetapkan kredensial. Kredensial berarti, oh Yosua berarti bisa. Itu ya. Yosua itu sama seperti Musa, wakilnya Tuhan. Pikirkan ya, ada nggak cara yang terbaik? Selain Yosua mengarahkan perjalanan dan sungai itu akan terbelah. Wow. Makanya setelah penyeberangan, umat Israel generasi baru ini betul-betul respect sama Yosua. Tahu kenapa? Ketika Musa memimpin keluar dari Mesir, nyebrang laut Teberau. Sekarang Yosua mau memimpin masuk, Tuhan bikin yang sama. Ini berarti lihat ya, sudah lihat perbandingannya seperti itu. Makanya kenapa dihormati? Selanjutnya 2, 3. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu di depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, kita lihat ya, waktu Yosua sampaikan firman Tuhan sama orang Israel, Yosua itu tidak salah kalau dia mengutip Tuhan langsung. Ingat ya, ini cara Tuhan buat kamu yakin sama saya. Mungkin kalau saya ngomong pasti gitu. Tapi Yosua nggak seperti itu. Dia hanya bilang Allah yang mengungkapkan ini. Dia bilang Allah yang hidup yang buat mujizat ini. Berbeda dengan Allah-Allah yang di seberang sana itu. Nah, lebih lanjut ya, selain buka jalan menyeberangi sungai Yordan yang banjir, Allah yang hidup itu akan mengusir 7 bangsa di negeri itu. Jadi janji Allah yang hidup ada di antara kamu itu semboyan penaklukan. Kunci. Jadi saudara kan menemukan ya, setiap halaman kitab Yosua maksudnya poinnya di dalamnya itu, aku akan menyertaimu, aku akan menyertaimu. Saya rasa kalau saudara memulai sesuatu yang baru, mungkin Yosua ini penting untuk dibaca dalam kehidupan saudara ya. Ini memang janji yang masih menopang umat Tuhan, yaitu jaminan kehadirannya itu. Karena Allah itu adalah Adon. Adon itu penguasa. Kalau di perjanjian baru namanya Kurios, Tuhan. Penguasa atas seluruh bumi. Masalahnya sungai banjir. Nah, kalau sungai banjir, siapa pemilik sungai? Siapa penciptanya? Siapa penguasanya? Ya Tuhan. Kita teruskan ya, 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah, sekarang pada hari H penyeberangan, saatnya akan tiba. Umat Israel sudah bongkar tendanya, dilipat, ditaruh di gerobaknya. Ibu-ibu yang dipedati, bapak-bapak mulai siap. Dari jauh, ingat ya, dari sini sampai lapangan Kali Bokor masih ke sana lagi, lihat aba-abanya.
Sudah, mulai. Nah, kalau diceritakan dari ayat ini berarti kita tahu ini waktunya panen jelai. Berarti sekitar bulan Nisan, Maret sampai April. Makanya semenjak itu Tuhan berkata, sama seperti 40 tahun yang lalu, ini bulan baru buat kamu. Ini bulan yang pertama. Makanya bulan Nisan 40 tahun yang lalu diperingati sebagai Paskah, dan persis bulan Nisan mereka masuk tanah perjanjian. Wah, ini keren saudara ya, di hari Paskah ini. Nah, sekarang saya membayangkan, ingat ya, sungai Sebak sampai tepinya, banjirnya. Saya rasa sebagai imam, saya kalau pendetanya gitu ya, suruh pekong, oke, siap. Apa kata Tuhan ya? Udah berani ngomong mungkin ya. Sehari semalam sudah mungkin ngomong-ngomong gitu ya. Wah, ini ujian iman ini. Mereka mau ragu atau maju dalam iman. Ingat ya. Nah, saya mau sedikit meluruskan istilah lompatan iman. Pokoknya kita melompat dalam lompatan iman. Ada yang konyol, tapi ada yang betul. Betulnya di mana? Betul karena Tuhan yang nyuruh. Tangkap ya. Tangkap itu. Tangkap ya seperti itu. Ayat 16, 2, 3. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tetangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Nah, ini yang paling dramatis ya. Imam cekeran saudara, dengar baik-baik. Iman itu cekeran, tidak seperti kita. Saya jadi pendeta sekarang masuk gereja kita semuanya pakai sepatu, pakai alas kaki ya. Imam itu kalau masuk rumah Tuhan dia lepas kakinya, mesti dibasuh. Makanya kenapa mesti dibasuh? Tapi begitu dia menginjak, ini misalnya ya, ini sungainya. Kalau kita kan dalam nama Yesus ya, begitu nginjak cep, air langsung set. Tapi ini kan basah. Kalau lihat berarti lumpur. Kalau pasir berarti ambles. Tapi begitu set ke sana kering. Masih ngerti ya? Mujizatnya ini seperti itu. Nah, supaya bisa paham, ngeh. Lihat ya. Crossing site itu tempat nyebrangnya tuh di situ. Dekat dengan baptismal site, tempat Tuhan Yesus dibaptis. Biasanya di situ. Nah, di situ ada namanya Tel Yeriko. Nah, benteng Yeriko, kota Yeriko di sini. Jadi dari si tim perkemahan mereka seret ke sini 11 kilo. Nah, air yang ada, ingat ya, di sini ada sungai. Sungai namanya Yabok. Ngalir masuk kota sungai Yordan. Berarti sungai Yabok juga berhenti saat di stop sama Tuhan. Nah, air dari hulu, ingat ya, itu dari gunung. 2814, sekarang 2813 meter dari Gunung Hermon. Turun, naik sampai di numpuk di kota Adam di situ. Nah, kita ini tidak ngeh ya sekarang ya. Saya mau kasih gambarnya. Ingat ya, mereka jadi ingat dulu nyebrang Laut Merah yang mereka dengar ceritanya. Nah, kota Adam berhenti. Saya tunjukkan sama saudara. Ingat ya, sungainya itu Sebak, banjir. Airnya berhenti di sini, 30 kilo, 33. Surabaya porong.
Kenapa kebanyakan? 2 juta orang loh. Kalau nyebrang sak gini, 2 juta orang sak minggu selesai. Contoh ya, paham ya? Kenapa dibuat Tuhan Surabaya porong? Saya jadi ingat OT-OT porong, saudara ya. Surabaya porong. Wow. Dan kedalaman airnya kalau banjir kira-kira 30 meter. Nah, penyeberangannya kira-kira 3,2 gitu. Surabaya TP, gereja kita ke TP. Itu yang mesti diseberangin. Sekarang dikasih Tuhan hamparan sungai yang luas, langsung kering. Kenapa? Pedati kalau masuk pasti ambles. Memungkinkan jutaan orang, hewan, pedatinya, hartanya aman nyebrang. Wah, kalau dibikin film ini keren sekali ya. Nah, tapi masalahnya peristiwa situasional ini bisa terjadi. Nah, banyak yang menentang mujizat. Ini masalah besar ya. Banyak orang salah mengerti. Saya kemarin pergi ke AOC ya, Alpha Omega. Ada TYF, Leaders Conference. Saya ngisi 2 sesi. Jam 4 selesai. Tapi jam 6 ada acara dinner. Mau pulang, ke sini malah macet saudara. Diajak sama Elia ya Elisa. Ayo kita ngafi aja. Di mana? Di PTC, boleh. Saya pergi ke sana lalu cerita. Saya cerita bagaimana Tuhan tolong saya melihat mujizat. Kok ini percaya mujizat? Oh, apakah saya terkenal tidak percaya mujizat? Saya pikir seperti itu ya. Aku ini pendeta, saya percaya mujizat. Mungkin latar belakang teologi. Loh, jangan salah ngerti. Memang mujizat kadang-kadang tidak bisa membantu orang. Ingat ya. Kenapa Tuhan kasih banyak mujizat pada masa Tuhan Yesus? Karena orang tidak percaya Tuhan Yesus. Meskipun banyak mujizat terjadi, tetap orang tidak percaya. Pada masa Elia, Tuhan kasih mujizat. Kenapa? Karena orang Israel tidak percaya Tuhan. Percaya sama berhala. Tapi pada masa segini, sekarang ini saudara berkata, kok kakek mujizat ya? Karena saudara sudah percaya Tuhan. Paham ya? Oke. Para penentang mujizat berkata bahwa wah ini bukan mujizat ini. Ini bisa dijelaskan dengan fenomena alam. Mereka bilang, sejarah mencatat 8 Desember tahun 1267 sama 11 Juli 1927 ada gempa itu memblokir sungai 21 jam, yang satu 10 jam. Nah itu orang yang tidak percaya. Tapi masalahnya tunggu dulu. Nggak bisa, itu musim biasa, musim kering. Kalau musim banjir, mau diblok gempa bumi pasti bocor. Harus dipahami ya. Argumennya, oke, kadang-kadang memang Tuhan pakai sebab-sebab alami ya. Maksudnya gini, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Paham ya? Campur tangan Tuhan. Tapi bisa enggak Alkitab menjelaskan, mengizinkan penafsiran seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Ini kejadian tindakan khusus mujizat Tuhan. Kenapa? Banyak unsur supernaturalnya ya. Yang pertama, ini sudah dinubuatkan, diramalkan Tuhan sendiri. Waktunya kok bisa pas. Yang berikutnya, ini sungai sedang banjir. Temboknya kering, tembok airnya tertahan 30 kilo per jam-jam. Dasar sungai yang lembek langsung jadi kering. Air segera kembali setelah semuanya menyeberang. Imam keluar dari sungai. Berabad-abad kemudian Elia dan Elisa juga menyeberang yang sama, pakai jubah. Kalau fenomena alam dikatakan diperlukan untuk penyeberangan, berarti harus diatur semuanya pas. Pas Elia nyebrang, pas Elisa, itu bedanya tipis. Lancang orang-orang itu kayak gitu ya. Makanya saya katakan ini mujizat yang luar biasa ya. Tuhan dimuliakan, Yosua dimuliakan, Israel dikuatkan, musuh diteror. Saya membayangkan ya. Orang yang di seberang lihat 32 kilo sungai kering, Surabaya porong.
wes habis, gak mungkin kita bisa menang. Bisa paham ya? Moralnya itu langsung runtuh gitu. Nah, bagi orang Israel, penyeberangan itu mereka sekarang komit. Oke, sekarang kita berjuang. Ingat ya, kadang-kadang kita ini seperti orang Israel yang kekanak-kanakan. Datang sama Yesus, dapat mujizat 5 roti 2 ikan. Habis itu datang lagi sama Yesus, mengharapkan ojo mangan, dini kono mujizat meneh. Paham ya? Wow, itu menakutkan sekali. Tapi mereka juga harus belajar dengan iman kepada Allah yang hidup. Kenapa? Dulu papa mama mereka suka memberontak sama Tuhan. Nah, mujizat ini buat kita ini apa? Ingat ya, kita diajar Tuhan beralih dari tingkat rohani, naik tingkat lagi rohaninya. Harus paham itu. Ini gambaran peperangan rohani dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghadapi banyak hal. Ingat ya, kadang-kadang Tuhan bikin mujizat besar, tapi kadang-kadang Tuhan biarkan kita belajar. Tetap iman enggak? Seperti itu. Tapi ini yang masalah ya. Di masa-masa lalu masuk negeri Kanaan berarti masuk surga. Enggak. Enggak. Ini bicara masuk Kanaan itu bukan berarti masuk surga. Enggak. Surga masih belum selesai buat kita semuanya. Nanti di masa depan. Oke. Pasal 3 selesai. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini ya? Nah, hari ini kita belajar iman yang besar dari Yosua sebagai leader untuk mempercayai Tuhan. Nggak tahu caranya Tuhan, 2 juta orang nyebrang, sungai sedang meluap, seberapa besar yang dibutuhkan, seberapa waktu yang dibutuhkan, tapi Yosua tetap percaya, aku percaya sama Tuhan. Dan mujizat Tuhan dihadirkan. Buat orang percaya diteguhkan, buat orang kafir gemetar. Tapi tetap ingat ya, saya bilang kan, selalu ada orang yang sinis, nggak percaya, melecehkan, mau mujizat Tuhan, mau pribadi Tuhan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap generasi, bahkan sekarang ini pun ya, suatu ketika ada seorang pecandu minuman keras, bangun tidur minum, sampai tidur dia minum terus. Orang bilang tidak tertolong, tidak bisa berubah. Tapi suatu ketika dia bisa bertobat, percaya Yesus, tinggalkan dosanya, kebiasaannya, jadi orang percaya. Lalu datang orang sama, skeptis, yang seperti ini tadi itu tidak percaya-percaya itu. Mungkin kamu ini kebetulan. Kamu kok percaya Alkitab sih? Alkitab itu omong kosong. Mujizat-mujizat itu ditulis. Tapi semuanya itu bohong, tidak bisa dipercayai. Banyak nggak masuk akal. Lihat ya, kamu pernah lihat? Lihat sendiri, enggak kan? Bagaimana kamu bisa percaya? Bagaimana kamu percaya Yesus mengubah air jadi anggur? Petobat baru itu dengan hikmat dia berkata, walaupun aku nggak pernah lihat sendiri mujizat-mujizat dalam Alkitab, aku nggak pernah lihat air dirubah jadi anggur, aku nggak pernah lihat Yesus secara langsung, tapi aku tetap percaya. Kok bisa? Karena Yesus merubah whisky jadi perabot harta benda yang ada di rumahku sekarang. Ngerti ya? Dulu duitnya habis untuk whisky, tapi sekarang jadi barang kabeh. Bisa kerja, bisa menghasilkan, dan diberkati Tuhan. Ingat ya, iman kita bisa berkata, mujizat Tuhan itu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Waktu kita bersyukur, mata dibuka, kita ngerti mujizat Tuhan itu mengelilingi kehidupan kita. Jalan, tiba-tiba semuanya lancar. Melakukan ini banyak hal seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa
Tuhan bisa melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita.